atau temanya banjir rahmat. Jadi saya mau menyampaikan satu ayat dan satu hadis saja, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Shadaqallahul adzim. Ayatnya pendek, bisa dibuka kalau yang dekat Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 47. Wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bi anna lahum minallahi, bahwa untuk mereka dari Allah fadlan kabira, ada karunia yang besar. Ya, jadi Allah sampaikan setelah disampaikan bahwa Nabi kita Muhammad diutus dengan misi yang disebutkan di ayat sebelumnya itu, terus Allah sambungkan dengan firman-Nya, ya, bahwa untuk orang yang beriman Allah berikan untuk mereka karunia yang sangat besar. Nah, disampaikan di sini al-mu'minin adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mukmin yang lain lagi, karena ayat sebelumnya itu ya ayyuhan nabiyyu, itu yang dipanggil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 45. Ya 45 46 itu yang dipanggil adalah nabi. Nah, nabi diperintahkan sampaikan kabar gembira, berarti yang mendengar atau yang mendapatkan kabar tersebut adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua. Ya, termasuk kita semua di sini. Bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwa untuk mereka di sini digunakan anna untuk menunjukkan taukid, ya, bahwa sesungguhnya atau pasti Allah akan mencurahkan kepada mereka rahmat yang besar. Ya, kemudian perinciannya apa saja rahmat itu, ya, maka diterangkan di dalam hadis. Di sini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Wahab bin Munabi rahimahullah. Ya, di dalam tafsir saya cek banyak, ini tidak hanya di Ibnu Katsir ya, nanti juga ada di tafsir lain. Ini insya Allah ada hadis ini. Jadi mungkin kita menganggap tidak populer kalau ada mendengar nama Ibnu Abi Hatim, tapi kalau untuk orang-orang Timur Tengah sudah biasa. Ya. Jadi karena memang mereka di lingkungan tempat mereka berada. Apa saja rahmat itu saya penggalkan saja yang langsung pada perinciannya, kan hadisnya panjang. Yang pertama, aj'alu ummatahu khaira ummah. Aku jadikan umat Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Jadi kita umat yang model begini nih, Pak. Kita ini umat terbaik ini, dibandingkan umat-umat dulu. Makanya kalau jenengan harus tahu diri, kita mikir umat terbaik, kita mikir. Ya, sebagaimana disebut di surah Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jadi kalau ada yang tadi itu kan hadisnya riwayat Ibnu Abi Hatim, misalnya gitu. Tapi semua ada di ayat Nabi atau semua ada di hadis sahih. Jadi pertama, bahwa Allah jadikan kita umat yang terbaik. Ya. Ini ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk keperluan seluruh manusia yang lain. Jadi umat ini, umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad ini dibutuhkan oleh seluruh manusia. Jadi itulah posisi kita itu. Ini rahmat besar loh. Jadi semua manusia ini butuh pada kita, umat Nabi Muhammad SAW.
Kalau kita baik, semua manusia ikut jadi maslahat. Kalau kita ini buruk, kita terpuruk, maka seluruh manusia mendapat musibah, mendapat keburukan. Begitu. Makanya ketika sekarang dunia di bawah cengkraman kapitalisme, yang berkuasa oligarki, bukan umat yang beriman, yang mengikuti Nabi Muhammad, yang memberi rahmat, maka nasib dunia menjadi susah sekarang ini. Ya, jadi banyak orang susah ini. Ya, di seluruh dunia tidak hanya di kita, gitu, tidak ada di kita. Ya, jadi pertama itu rahmatnya. Yang kedua, ya, jadi tadi diberikan oleh Allah untuk seluruh manusia. Muwahhidina mu'minina mukhlisin. Mereka orang-orang yang bertauhid, betul-betul mengesahkan Allah. Jadi umat yang terbaik yang tidak menyekutukan Allah. Ya, jadi hati-hati, makanya kita ini harus serius, Pak. Kemarin di hari Rabu ketemu surah apa kemarin? Surah Al-Nawadi. Oh, nama surah Surah Al-Hadid ini yang mana disampaikan bahwa Allah sampai bertanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang masanya kepada orang-orang beriman untuk khusyuk hatinya, serius mengingat Allah dan mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan jarak keislaman kami dan turun ayat yang mencela kami ini sekitar 4 tahun. Jadi arba'a sinin. Jadi ayat itu mencela. Kenapa? Karena waktu itu sahabat dianggap nggak teman-teman, nggak serius-serius. Ya, bahkan Allah kemudian meneruskan firman-Nya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan sampai kamu nasibmu seperti ahli kitab sebelum kamu. Fatala alaihimul amadu, karena waktu yang lama faqasat qulubuhum, hatinya malah jadi keras. Makanya kita ini Islam itu kudu temen. Nek gak temen ku hati ini malah dadi nopo keras. Kalau dadi keras dadi orang munafik, jadi orang fasik. Ya, karena ayatnya berhubungan dengan itu. Diteruskan tadi, umat ini kenapa jadi umat terbaik? Muwahhidin, mereka betul-betul mengesahkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Nanti mukminin, betul-betul beriman percaya kepada Allah. Mukhlisin, mereka umat yang ikhlas, amalnya betul-betul untuk Allah. Bukan karena pamrih, bukan karena kepentingan. Ya, jadi inilah Allah puji Rasulullah SAW, para sahabat dan siapapun yang mengikuti beliau. Maka insya Allah kita niat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gitu. Jadi itu yang kedua. Yang berikutnya, musaddiqina lima jaa bihi rusuli. Mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulku. Jadi menerima 100% apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan untuk tadi diterapkan, untuk diwujudkan. Kemudian berikutnya lagi, alhamahumut tasbih wat tahmid wassana wat takbir. Ya, Allah ilhamkan kepada umat ini, mereka selalu bertasbih, bertahmid, mereka memuji Allah, mereka bertakbir, wa tauhid dan tahlil, mengesahkan Allah. Jadi umat yang akrab dengan kalimat-kalimat thayyibah, yang selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi
Inilah umat yang terbaik ini dianugerahkan Allah seperti itu. Makanya kalau panjenengan dikoreksi nih, seneng dah dengan kalimat-kalimat thayyiban ini. Ya, jadi walaupun hukumnya sunnah, walaupun tidak harus setiap setelah sholat banyak zikir waktu itu. Memang kalau sempat sudah sholat, tapi kalau nggak sempat ya sesempatnya. Nanti diteruskan dalam terusannya hadis. Jadi jelas bunyinya alhamahumut tasbih wat tahmid was sana wat takbir wat tauhid fi masajidihim. Nah, di mana mereka melakukan tadi zikir atau memuji Allah di masjid-masjid. Wa majalisihim, di majelis-majelis mereka. Wa madajihim, di tempat tidur mereka. Wa munqalibihim wa maswahum, di tempat mereka mundar-mandir. Nah, jelas ini ada kalimat munqalib atau munqalab. Di sini tempat kita bolak-balik mundar-mandir. Jadi jenengan sing kurir yang mundar-mandir berarti ya itu. Jenengan mundar-mandir di kantor, ya ucapkan tasbih. Ucapkan tahlil, ucapkan tahmid, puji Allah. Begitu, ucapkan syukur, ucapkan banyak sekali ucapan. Itu ya. Jadi di sini. Ya, makanya apa itu sebenarnya thariqah itu kan hanya kalau metode sekarang kan ya pelatihan itu. Pelatihan berzikir. Ya, dan itu orang bisa menggunakan metode apapun, tidak harus sama. Kalau saya dulu pernah diajari itu suruh duduk, harus ngadep ke duduknya khusus ya. Terus tangan ditumpuk, terus suruh menundukkan kepala misalnya. Ternyata nggak harus begitu. Kalau di sini, jadi kalau langsung hadisnya di masjid bisa, di majelis bisa, di madojid, di tempat tidur sambil berbaring bisa, ya. Wa munqalibihim, tadi itu di tempat kita mundar-mandir bisa. Wa maswahum, di tempat menetap, tempat istirahat juga bisa. Jadi dimanapun. Ya, kalau surah Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Ya, inilah umat Rasulullah, inilah rahmat yang besar yang tadi itu diberikan kepada umat ini, di mana tadi itu mereka diberikan kebaikan yang luar biasa. Berikutnya yusalluna li qiyaman wa qu'udan. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat untukku, baik ketika dengan berdiri maupun dengan duduk. Jadi sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Saya kemarin sama anak-anak di pondok pas membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam An-Nawawi. Ya, beliau menyampaikan, jadi para pengemban Al-Quran, padahal ini bukan kitab fikih, ini khusus adab-adab bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Beliau sebutkan masalah sholat, bahwa sholat itu tidak boleh ditinggal. Jadi seandainya tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tidak bisa apa-apa, tetap harus sholat. Jadi begitu Pak, tetap harus sholat. Gak pakai wudu, jadi maksudnya kondisi orang kan gak bisa, maksudnya gak ada yang mewudui. Jadi meninggalkan sholat tidak boleh. Walaupun nanti ada beda pendapat kalau dalam urusan fikih. Ya, li hurmatil waktu kata beliau, untuk menghormat waktu. Ya, walaupun nanti ujungnya kalau hormat waktu berarti nanti ngulang, modok gitu sebagian. Tapi sebagian mengatakan tidak. Kalau dulu pas saya kecelakaan itu saya tanyakan kepada guru saya, Ustadz Muzajid, itu beliau mengatakan tidak perlu mengganti, dikerjakan dan tidak perlu mengganti. Jadi begitu. Jadi ketika kita sendirian tidak ada yang membantu untuk berwudu, kok jenengan nggak bisa wudu?
nggak bisa beristinja, tetap sholat. Jadi sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Sholat fardu nih maksudnya ini, sholat fardu. Ya, walaupun tadi untuk masalah selanjutnya apa perlu mengganti sholat ngulang ataukah tidak, itu memang ada beda pendapat. Tapi jelas bahwa yang terbaik adalah jangan tinggalkan sholat. Inilah kebesaran umat ini, anugerah untuk umat ini. Begitu. Karena kita ini sholatnya kayak pipi, ya kan? Berapa? 5 waktu. Kalau umat-umat dulu, ya berapa Pak? Loh, awal turun saja kan 50 waktu. Nabi Musa kan yang punya inspirasi itu, Nabi Muhammad suruh minta diskon itu. Ceritanya kan seperti itu masyhur ya, maksudnya hadisnya banyak gitu tentang Isra Mi'raj itu. Ya, jadi kita itu dikasih cuma segitu, ringan. Tapi tadi itu, ini sholat ini dianggap luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda harganya dengan umat-umat dulu. Ya, Nabi Daud sholat malamnya separuh malam. Itu seperti fardu pokoknya. Sholat terus. Nah kita nih semoga witir nih. Loh kita kan gitu kan, termasuk orang sholat malam kalau witir. Jadi witir itu batas minim sholat malam. Gitu. Witir pun ringan, yang nggak bisa menjadikan sebagai penutup atau di akhir malam, boleh dikerjakan sesudah Isya. Boleh nggak witir sudah Isya Pak? Boleh. Ya kan? Kalau Ramadan kan witir sudah Isya terus. Ya kan? Setelah Isya, tarawih ya kan? Witir, berarti kan sudah Isya. Jadi kalau jadikan hari biasa, ya boleh buat dia Isya terus witir. Itu saja sudah kecatat sholat malam. Kalau istiqomah berarti istiqomah sholat malam. Inilah karunia untuk umat ini. Jadi kita ini gitu, makanya jangan pernah remehkan amalia walaupun dianggap kecil di dalam Islam. Jadi kata di sini dalam hadis Nabi, di sini langsung hadis qudsi ya, kalau dari redaksinya berarti bahasanya langsung dari Allah. Ya, dijadikan umat Nabi Muhammad ini umat yang selalu sholat. Makanya ciri ini ngoten. Bukan cuma sholawat dong ya. Sholawat nggak tahu sholat. Ya, lu kan ada itu banyak itu anak-anak yang saya sering negur itu gitu. Apa nih sholawatan? Grup sholawat kok Kak? Jelas sholat gitu. Ya, jadi sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Gitu ya. Jadi sampai tadi Imam Nawawi mengatakan bahkan itu hukumnya bukan hanya tadi itu diperintahkan tapi hukumnya wajib, bal yajibu alaihi. Bukan boleh tapi wajib. Wajib sholat. Jadi tetap wajib hukumnya. Walaupun tadi ya, tidak bisa wudu, tidak bisa bersuci. Kalau memang kondisinya seperti itu. Contoh yang mungkin cek jelas, contoh misalnya, naudzubillah, ya gempa bumi misalnya, jangan terkurung di ruang karena ada di ini, kecepit, nggak bisa keluar ke sana dulu. Berarti yang sholat di situ. Padahal berdiri nggak bisa, keluar nggak bisa. Nah misalnya dia tetap sholat dengan keadaannya itu contoh misalnya. Atau tadi kalau seandainya sudah masuk ya rumah sakit, sudah dikarantina mau operasi, sudah nggak ada yang ya nggak boleh ditunggui karena kan gitu ya. Nah itu kondisi yang sendiri Pak. Begitu. Makanya dulu ketika saya belum ngerti, saya meninggalkan sholat subuh dan sholat duhur. Begitu. Karena di operasinya jam itu. Gitu ya. Jadi ternyata itu salah. Yang benar apa? Tetap sholat. Jadi ketika saya pulang saya tanyakan, beliau mengatakan tidak benar. Ya, dan beliau bacakan waktu itu termasuk hadis itu Sahih Bukhari. Tapi di situ hanya masalah bahwa agama itu tidak menyulitkan. Jadi ad-dinu yusrun. Agama itu kemudahan. Ya, dan sholat itu wajib, tidak boleh ditinggal. Maka kalau tidak bisa ya seadanya itu. Misalnya di penjara sama orang kafir. Dulu ada kiai di penjara orang kafir itu hanya suruh pakai celana pendek.
Berarti boleh tidak sholat? Wajib, bukan hanya boleh, wajib. Begitu. Bahkan dalam cerita Sayyid Qutb itu beliau di penjara itu dikasih kotoran babi, ruangan lantai beliau itu. Maka beliau bersihkan semampunya, terus sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Begitu. Ya, nah soal tadi apa sudah hukumnya suci, itu sama rezim waktu itu dibegitukan dalam sejarah beliau. Ya. Berikutnya, wa yuqatiluna fi sabilillahi sufufan wa zuhufan. Mereka berperang di jalan Allah berbaris-baris dan tidak pernah mundur. Jadi tidak pernah lari dari medan perang. Jadi umatnya Rasul itu begitu. Ya. Jadi kalau di dalam urusan ini, makanya kenapa kemudian orang Barat memilih penjajahan secara politik dan ekonomi lebih dikuatkan? Karena kalau peperang dengan umat Islam susah mereka. Itu sudah disimpulkan seperti itu. Ya, jadi terlalu susah, terlalu banyak modal. Jadi makanya terakhir Amerika terpaksa memutuskan diri pulang dari Afghanistan. Karena terlalu susah kalau terus-terusan perang dengan orang Islam. Ya, di Irak pun yang seperti itu sudah jelas Amerika dipermalukan. Bahkan sampai difilmkan itu ada satu orang sniper Irak itu berhasil mencapai rekor melebihi sniper manapun. Padahal senjata yang dibuat itu senjata biasa. Ya, senjata biasa, tapi bisa dipermak ya, sampai tidak terdeteksi, sulit dicari. Difilmkan oleh Barat. Ya, mempermalukan Amerika di Irak. Itu. Tapi sayangnya satu orang. Nah, coba itu negara gitu. Kira-kira berapa orang yang mampu begitu ya, gitu ya. Makanya khilafah itu berbahaya sekali. Karena nanti akan banyak muncul orang-orang hebat. Ya. Nah, ini demikian Pak. Termasuk masalah kemajuan teknologi. Sekarang kan dibatasi, tidak boleh membuat militer. Makanya ketika saya lihat di YouTube itu Pak Ilham Habibie sekarang kan pulang kayaknya. Sudah pensiun kan. Itu beliau kemarin terakhir menerangkan bedanya pesawat komersil dengan pesawat militer begini-begini itu. Tapi paham sekali beliau itu. Jadi seandainya kita ini pengen membuat itu, langsung kalah Amerika mungkin dalam setahun. Teknologi-teknologi itu. Karena orang itu banyak yang pintar. Ya kan begini, banyak sekali yang pintar. Orang penemu 4G kan orang Indonesia itu ya kan gitu. Ya, jadi banyak sekali. Ya, itu kalau kita ungkap. Makanya umat ini umat yang luar biasa. Yakhrujuna min diyarihim ibtigha'a mardati ulufan. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk mencari ridhoku dengan berbondong-bondong. Orang Islam itu kalau keluar rumah mencari ridho Allah. Makanya seawal kita diajari apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata. Jadi untuk mencari ridho Allah, kerja pun mencari ridho Allah, ya kan? Kita mencari ilmu pun mencari ridho Allah. Jadi semuanya mencari ridho Allah. Begitu. Itu bedanya dengan umat lain. Makanya kita ini umat yang luar biasa. Kita dibanjir rahmat. Itu rahmat dari Allah ini. Ya. Jadi kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, tidak ada halal seperti itu, Pak. Ya keluar jemaah ya untuk meski itu sekedar cari makan, ya sekedar cari kebutuhan yang hanya apa? Cuma dari kotoran, ya kan? Cuma dari kotoran, cuma dari sampah. Nah inilah kita, makanya di sini saya katakan kita itu dibanjiri rahmat sebagai umat Nabi Muhammad, tadi dijadikan umat terbaik, umat yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jadi tolak ukurnya itu kita ini, dunia ini. Kalau umat Islam ini baik, umat Islam berkuasa atau umat Islam memimpin, maka semua dunia terayomi. Makanya orang kafir yang ada di dalam wilayah negara Islam itu disebut ahlul zimmah atau kafir dhimmi. Maknanya adalah orang yang diayomi, orang yang dilindungi.
dan haknya sama dengan orang Islam dalam hal sebagai warga negara, tapi kewajibannya tidak ada. Itu kan enak. Haknya sama, kewajibannya tidak ada. Hanya ada jizyah. Jizyah pun itu bagi yang kaya saja, laki-laki. Kalau yang kaya itu perempuan, tidak ternyata. Jadi kalau ada janda misalnya Pak, punya anak 5, kaya raya dia, anaknya kok masih kecil-kecil, semuanya nggak bayar jizyah. Jadi begitu jizyah itu. Jadi bukan hitung per kepala. Jadi per kepala itu maksudnya, ya, dan itu pun besarnya hanya ya tadi itu, tidak boleh membebani. Dan di dalam sejarah itu kalau pajak kan jelas tidak ada di dalam Islam, ya, kecuali kalau negara dalam kondisi krisis. Begitu. Ya, jadi di sini keistimewaan terjadi, mereka keluar dari rumah mereka dalam kondisi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa yutahhiruna al-wujuh wal atraf, dan mereka selalu suci wajahnya dan anggota tubuhnya. Orang Islam itu selalu suci. Ya, makanya kita nggak boleh punya hadas besar. Aikumtum junuban fattaharu. Kalau kamu junub segera. Fa itu kalau ngikuti bahasanya berarti tidak ada jeda. Kalau tak ada jeda itu tidak lama. Itu fa. Kalau summa berarti jauh. Jaraknya, jedanya jauh. Jadi kalau kamu junub langsung bersuci lah. Itu yang terbaik. Walaupun tidak berdosa kalau menunda. Makanya kalau menunda mandi disunahkan berwudu. Gitu, berwudu. Ya. Jadi umat yang selalu suci mereka itu, baik wajahnya maupun anggota tubuhnya. Ya, jadi tadi minimal tidak punya hadas besar. Lebih bagus lagi kalau punya wudu. Ya. Jadi seperti itu, dan keistimewaan ini tidak diberikan pada umat-umat dulu. Ya, tidak diberikan kepada umat-umat dulu. Yashudduna siyafil insaf kurbanuhum dima'uhum. Bahkan dikatakan di sini kurban mereka adalah darah mereka. Ya, tapi itu tidak perlu dibahas panjang, saya kira. Wa unajiluhum fi sudurihim, dan kami hujamkan kitab ini, Al-Quran ini ke dalam dada mereka. Itu Pak. Makanya kita ini penerima kitab Allah, tapi tidak bisa dan tidak boleh disebut ahli kitab. Umat Islam bukan ahli kitab, tapi disebut apa? Alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu. Karena Allah katakan begitu. Dan di sini lafadznya wa unajiluhum fi sudurihim, kami hujamkan kitab ini ke dalam dada mereka. Ya, jadi seperti itu Pak. Inilah keistimewaan, gitu ya. Karena kalau umat-umat dulu itu kitab itu ditulis saja, makanya gampang dipalsukan karena penghafalnya sedikit. Penghafalnya sedikit. Dan menghafalkan itu ternyata tidak butuh orang cerdas, butuh orang tekun saja. Ya, karena di pondok sekarang ada program itu, saya amati ternyata banyak anak-anak yang biasa-biasa itu. Bahkan ada anak dari kampung terkenal nakal. Ada anak teman saya dulu di konsultasi, Ustaz, mondok yang bagus di mana untuk anak saya? Saya sampaikan, yo anak sampai gak jelas semangatnya yo. Dan dekat-dekat saja, maksudnya dekat kerasan yo, tidak jauh-jauh loh, karena banyak yang mondok di Solo, mondok di Bogor, ya di Cirebon, gak kerasan. Banyak orang kan susah. Karena saya sampaikan dekat-dekat saja, yang murah juga. Loh ada yang masuk 20 juta Pak, gak kerasan. Jadi 1 bulan udah jadi murid di situ, 20 juta hilang. Ya walaupun tetap ada pahala ya kan. Tapi kan nanti kalau biaya lagi.
Ya, akhirnya ya tadi saya ajak anak jenengan survei ini di sini saja kalau mau nih monggo. Ternyata Allah kasih keberkahan yang terkenal anaknya itu ya tadi nakal kalau bahasa orang kampung, karena anaknya itu aktif, super aktif, selalu lari-lari, selalu perang-perangan gitu sama temannya. Itu 1 tahun 8 bulan selesai 30 juz. Gak sampai 2 tahun. Dikasih Allah rezeki, ya rezeki-rezekian, makanya jangan diri rezekinya gitu ya. Tapi rezeki tadi tidak ada. Makanya ketika saya sampaikan itu, semua teman-temannya langsung menyampaikan ke saya, oh mungkin karena ini. Jadi beliaunya itu sejak remaja sampai sekarang sudah punya keluarga, sudah punya anak, itu tidak pernah berhenti beliau membersihkan masjid. Jadi sejak remaja itu makanya Armalia membersihkan masjid itu termasuk luar biasa. Saya lihat teman-teman saya di pondok dulu yang sukses itu yang suka membersihkan masjid. Tapi nggak bersih masjid dong ya sholatnya ya rajin. Oh suka memberikan tidak sholat. Nah itu begitu. Ya bahkan ada teman kami dulu tuh cuma lulusan SD, sekarang jadi PNS di SMA Negeri Krian itu. Ngelamar dulu nggak pakai lamaran itu. Jadi beliau kan sudah waktu itu kan sudah remaja mikir ingin kerja itu. Coba jualan di pasar Krian. Waktu itu pulaan. Katanya waktu lewat SMA itu ada yang manggil katanya. Woi sini ada kerjaan gitu. Jadi beliau tuh pulang dari Krian langsung balik. Tanya sama tukang kebun yang di situ. Pak katanya ada lowongan di sini. Oh iya ada. Jadi gitu. Jadi cuma modal gitu. Ya ternyata diterima, jadi gak pakai surat lamaran gitu. Gak pakai surat lamaran gitu. Waktu itu ya mungkin masih untuk tukang kebun gak perlu melamar susah. Ya, nah, terus ikut paket C akhirnya sekarang jadi PNS. Jadi inilah Allah berikan tadi keberkahan ketika kita itu serius dengan Quran ini. Tadi ini Quran sudah terhujam pada diri kita. Makanya di sini ciri-ciri inilah anugerah. Kalau kita punya ciri-ciri ini, insya Allah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau jenengan mohon maaf tadi bersuci aja nggak suka, wudu males. Makanya saya itu mengajak secara pribadi dan itu yang saya amalkan nih. Oh ketemu banyu aja wudu. Betul sampai keluar dari air nggak punya wudu. Ketemu air ya, wudu kan syaratnya harus ada air. Nah, pokoknya setiap ketemu air lah minimal. Sampai nek gak iso langgeng wudu. Karena langgeng wudu itu susah. Setelah wudu nanti ya, misalnya mau berangkat kerja, naik motor, bismillah ketut. Balik lagi kan jarang kan? Bahkan waktu enggak ada. Minimal lah tadi, minimal ketemu air, ayo bersuci. Sukalah bersuci. Maksudnya kalau enggak punya suci, kalau sudah suci ya enggak masalah kan. Ya, kalau seandainya kita tidak punya wudu, ketemu air. Nah, misalnya apalagi pipis, jelas pipis ketemu air kan? Kita cebok kan ketemu air. Loh kenapa tidak sekalian wudu? Karena wudunya nunggu nanti sholat. Nah, ngerti ya? Suka wudu, terus suka Al-Quran ini. Walaupun tadi kita nggak mulu-mulu tadi hafalan ini tuh, pokoknya seneng Quran. Quran itu nancep di sini. Minimal seneng rumahmu. Makanya minimal sampai seneng ngaji. Jadi sampai selalu hadir Pak. Jadi kita akan terus ini. Nah, nek pengajian ini diridhoi Allah, ya kan? Terus meninduk surga, ana sing mlebu swarga, misalnya timnya ini Mas Haris. Sanding. Kok nanti karena pahalamu ngajak teman-teman ngaji, misalnya gitu ya, menyelenggarakan ngaji, kamu masuk surga. Nah, nanti kan pasti iki anggota yang semua kayak gitu kan ya. Pasti nggak mungkin satu tim itu ditinggalkan oleh Allah. Nah, tadi itulah Allah sampaikan seperti itu. Apalagi teman nanti bisa saling memberi syafaat. Gitu ya. Jadi di sini inilah ciri-ciri tadi yang saya sampaikan di dalam hadis ini. Jadi kita ditunjukkan, jadi saya hujamkan ke dalam hati mereka iman agama ini sehingga berikutnya rahbanum billail, mereka itu rahib pada waktu malam. Maksudnya mereka suka ibadah. Luyusun bin nahar, mereka itu singa di siang hari. Begitu.
Nah, ini kita itu makanya umat yang luar biasa. Kenapa? Ibadah tidak menghalangi bekerja, bekerja tidak menghalangi. Maksudnya gitu loh, Pak. Nek kerja yo koyo singa, maksudnya satset dengan bahasa sekarang. Satset gitu. Jangan alasan tadi itu. Dan banyak sekali kasus seperti itu. Orang rajin ibadah dianggap tokoh agama, tapi kemudian tidak bisa bekerja. Kalau urusan kerja fisik itu seperti bukan bidangnya. Jadi ustaz itu kayaknya gak boleh nyekel pacul, gak boleh pegang, ya kunci, gak boleh pegang apa, gak boleh angkat-angkat berat, padahal sama saja. Gitu Bang. Jadi seperti itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bukan orang seperti itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bahkan ketika beliau jadi kepala negara, jadi khalifah, kan kita bersama Sayyidina Umar. Loh, sampai sekarang itu kepala negara, lalu ke pasar ya opo? Karena belum ada sistem tunjangan waktu itu. Makanya kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya balik, lu terus keluarga punya opo kan gitu. Baru kemudian kalau gitu nanti kita musyawarahkan bagaimana ini yang terbaik. Begitu. Barulah ditetapkan tunjangan beliau. Tunjangannya minim, Pak, karena negara masih miskin gitu. Tunjangannya minim, istrinya itu kalau kepingin waktu itu kepingin manisan. Kalau kurma kan setiap hari ada namanya orang Arab ya itu kalau nggak ada makanan daging ya kurma, Pak. Ya, nah, beliau pengen manisan, itu menabung. Jadi setelah lama menabung baru bisa beli manisan. Kemudian ditanya sama Sayyidina Abu Bakar ketika dikasih manisannya, "Loh, kok beli manisan dari mana?" "Saya menabung." "Loh, berarti gajiku atau tunjanganku masih bisa ditabung. Kalau begitu bisa saya ngomong ke Umar supaya dipotong gaji saya dulu." Jadi Sayyidina Umar, makanya di dalam Islam tidak ada yang lebih baik dari Islam. Makanya jangan cari toko kemana. Makanya dari dalil Islam itu keliru. Ngomong Islam ngomong ISIS, NII, nyasar lah sama itu. Dalil yo Abu Bakar dalil, Umar dulu Pak. Belakang sekarang, lu kan saya dulu, nek ngomong Islam biasanya apa? Pasti kan langsung, lu dulu isi dulu. Nek salah dalil, itu salah. Nih, nek dulu Islam lihat siapa? Nabi Muhammad, gitu nih. Lihat siapa? Abu Bakar Siddiq, begitu. Ya, termasuk juga dulu ngomong ini, mohon maaf, Gus ini, Gus itu kan. Ya bukan mereka bukan lambang Islam. Islam itu miliknya Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Kita ini nggak punya hak, kita ini cuma melok-melok mawon. Yang tapi makanya tadi itu kita ngaji ini harus kesana melihatnya. Ya, jadi terhujannya tadi sampai membuat para sahabat itu mereka kalau malam seperti rahib, betul-betul orang yang seperti nggak pernah kerja. Jadi koyo wong awalnya itu karena kalau siang kerja kan malam ngantuk. Ono sing ngaji gak wani ya, Mas Agus yo. Ala kok gak wani Ustaz, kok kerja bengi lho. Padahal kerja isih kok bengi ya. Kok sing kerja isih yo ngono pegel mau kerja, sedina lembur. Gak iso ngaji ya gitu. Nah, ini makanya umat kenapa dikatakan umat yang hebat, umat yang luar biasa, dikasih Allah anugerah melebihi umat-umat dulu. Karena umat dulu begitu. Kalau rahim itu orang ibadah doang, enggak pakai kerja. Itu umat-umat dulu nanti disebut rahim, itu berarti gak pernah kerja, Pak. Nah, umatnya Nabi Muhammad enggak, yang kerja ya rahim. Malamnya ibadah tapi siang seperti singa. Bukan do pabrik terus. Wah, Ustaz turu ae. Piye masakan? Iki masakan iki. Tekan turu masakan iki. Ya, masalah ngomong yang salat malam terus. Salat malam akhirnya kerjanya kantor. Ya ampun. Enggak, ini tidak pas ini. Tadi tidak pas seperti. Kenapa kerja itu kewajiban? Kalau menyalahi karena tidak ada akad kerja terus Anda boleh kerja sambil ngantuk kan ada enggak disebut dalam pasal enggak ada kan, Pak? Itu. Ya nek ngantuk biasa maksudnya kan sampai meninggalkan pekerjaan. Ya. Jadi inilah. Nah, kita ini walaupun tidak mencapai itu, ya semangatilah minimal. Kepingin gitu loh. Jadi nopo kerja tidak menghalangi kita ibadah, ibadah jangan sampai menghalangi kerja. Terus opo ya iku umat Nabi Muhammad. Nek sampai gelem ngono, kepingin ngono, usaha ngono, berarti yang sak umat Nabi Muhammad. Nah nek sampai wis nyerah. Aku meleng ini ya gitu. Berarti ya bukan
rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan banyak orang yang seperti itu loh, teman banyak. Ada teman-teman yang mampu seperti itu. Mereka juga pekerja yang ule, tapi ya Pak, mereka juga orang yang tadi itu. Ya, bahkan saya punya teman itu punya TPQ di rumah, dia ada sendiri. Ya kan, beliau tukang batu, tukang. Jadi kalau kerja, beliau dan itu hebatnya beliau itu ngaji itu setelah subuh mesti ngaji. Bahkan ngajinya kalau ke Surabaya. Masih aktif ke guru kita yang di Surabaya. Ya, apalagi kalau kerjaannya di Surabaya, misalnya borongnya di sana. Jadi beliau kerja apa itu sebelum subuh sudah berangkat. Ya, terus setelah subuh karena borongan kerjanya itu beliau atau pokoknya kerja beliau begitu. Karena beliau itu kerja nggak seperti jam pakai tukang yang lain. Jadi kalau akad sama beliau dan sampai sekarang banyak yang menyuruh walaupun model jamnya sudah. Jadi makanya beliau sering minta borongan. Kenapa? Karena nggak bisa jam 7 sampai jam 4 nggak bisa. Kapan? Ya semaunya dia. Jadi kadang setelah sholat subuh, setelah ngaji, ya langsung itu. Apalagi kalau puasa. Karena beliau Senin Kamis masih puasa. Kalau puasa langsung kerja setengah 6, setelah ngaji langsung kerja. Kenapa? Nanti asar harus di rumah, karena di rumah ada TPQ. Itu nanti di rumah sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Jadi mulai anak-anak nanti sampai remaja, sampai muridnya mahasiswa itu nggak mau pergi dari TPQ. Jadi makanya jam setelah isya itu untuk mahasiswa. Nanti jam 8 ke atas itu, ya. Itu untuk ibu-ibunya. Jadi ada ibu-ibunya yang mau ikut ngaji ditampung. Nah itulah contoh. Bisa disuruh saya nggak bohong. Ada tempatnya monggo yang lain, yang pengen niru gitu, ya pengen membersamai, gitu. Ya, jadi seperti itu. Makanya di sini kita nih saling belajar dan itulah contoh umat yang dicirikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka seperti itu. Mata gini, nek kerja ya koyo singa, maksudnya yo temenan kerja itu, ya. Wa ja'alu fi ahli baiti wa dzurriyyati sabiqina siddiqin. Dan aku jadikan bukan hanya dia, tapi keluarganya, anak cucunya itu orang-orang yang terdepan di dalam Islam. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita ya diberikan Allah termasuk as-sabiqun, orang-orang yang terdepan di dalam Islam. Ya, jadi begitu Pak. Umat ini umat yang bisa mandiri, bukan tergantung Rasulnya. Makanya Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya." Bani Israel dulu itu selalu diemong oleh Nabi. Jadi umat yang sering nyimpang kan Bani Israel, Pak. Sering kerupawel kan Bani Israel. Jadi dimong terus, Nabi yang ngomong. Kalau bukan Nabi nggak iso. Makanya kata Rasulullah, kullama halakan nabiyyun khalafahu nabi. Setiap nabi mati langsung diganti nabi yang lain. Karena kalau nggak gitu Bani Israel ini rusak. Makanya Bani Israel itu nabi mereka itu sampai 125.000. Bani Israel itu apa? Jadi Bani Israel itu mulai Nabi Yakub. Israel itu kan Nabi Yakub. Nabi Yakub, Yusuf, ya. Terus Nabi Daud, Sulaiman kan itu kan. Terus ke bawah sampai Nabi Musa, terakhir Nabi Isa. Itu jumlahnya 125.000 lebih nabi. Karena kalau nggak dimong nabi, rusak. Makanya ketika Nabi Isa sudah diangkat itu, sudah kitab-kitab dipalsukan, ya, semuanya sudah dirubah. Bahkan kita kemarin ketemu itu sampai orang yang mau jujur atau mau lurus itu terancam nyawanya. Jadi resmi mereka sepakat kitab diubah, terus semua ditawari. Apa kamu percaya pada kitab ini? Jadi kitabnya ditodorkan. Kamu beriman pada kitab ini? Yang merasa nggak percaya atau nggak beriman, penggal leher. Ada masa begitu Bani Israel. Ya, sampai orang-orang yang cerdik akhirnya apa? Kitab itu disimpan di dadanya sini, dikalungkan. Ada yang dimasukkan, kalau kemarin kan dimasukkan tanduk. Terus ketika ditanya itu dia pegang dadanya gini, saya beriman pada kitab ini. Tapi bukan yang ini, bukan yang disebut, yang ini.
Jadi beliau begitu, supaya apa? Menyelamatkan nyawanya. Ya, sedangkan kita tadi umat Nabi Muhammad SAW, ini umat yang ditinggal Rasulnya, tapi tadi masih saudaranya, keluarganya, anak cucunya tetap mengemban Islam bahkan sampai yaumul qiyamah. Rasulullah telah bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati dzahirina 'alal haq. Tidak henti-hentinya dari umatku ada sekelompok orang yang tetap memegang kebenaran, yang tidak kena bahaya dari orang-orang yang memusuhi maupun orang-orang yang menghinanya. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Jadi walaupun apapun tantangannya, kita kepingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini makanya ini perlu terus kita tingkatkan Pak ya, jadi supaya tambah paham ya, supaya beramal itu tidak hanya ikut-ikut. Ngaji itu penting Pak. Sudah, makanya ngaji kenapa gak oleh mbak setan? Dulu kan ini kunci. Anda gak ngerti terus beramal nopo, gak ngerti. Iya kan? Kan nggak tahu. Ini gak punya ilmu. Ya. Wasyuhada wassolihin, di antara mereka tadi ada orang-orang terbaik, juga ada yang mati syahid, juga menjadi orang-orang yang soleh. Ummatun min ba'dihi yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, umat yang sesudahnya mengikuti umat yang sebelumnya. Jadi maksudnya generasi tetap nyambung terus, tidak henti-hentinya. Jadi seperti itu ini ya, makanya kita ingin berbuat apapun jangan kemudian merasa sia-sia Pak. Ada yang belajar ke saya itu, beliau pensiunan sudah umur 65 tahun. Beliau bertanya ke saya, Ustaz, saya belajar bahasa Arab ini terus gunanya apa? Nanti seandainya saya bisa, saya langsung mati. Dengan benar kan? Kan lama prosesnya ini. Beliau sejak awal dulu tanya begini, Ustaz, nanti saya ini gunanya apa ini? Terus saya sampaikan, kalau di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa nanti ahli surga itu ketika dia masuk surga, terus kemudian dia ingin bersama keluarganya, dijawab oleh malaikat, mereka tidak sama derajatnya denganmu. Maka orang itu menjawab, ya, inni a'mal li walahum, ya Allah, saya ini kalau kerja maka untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Bener Pak ya? Jadi kan kerja untuk diri sendiri apa tuh? Nah, maka kita ini sekarang kan bekerja Pak. Makanya Allah kan berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik, kamu itu pekerja yang bekerja kepada Tuhanmu. Jadi kita itu sedang bekerja kepada Allah. Apa kerjanya? Ya semua ini, hidup ini. Kalau kita nanti tidur kok mengikuti agama-agama walaupun tidak persis, minimal baca bismillah, baca doa tidur minimal gitu. Ya? Nah begitu. Atau bagus lagi kalau punya wudhu misalnya, itu sudah kerja itu namanya. Tidurnya itu ibadah. Kita bangun kok langsung bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah jadi ahyana. Ya nek kapal Arab itu minimal ya Allah, alhamdulillah sing kula diuripno maneh gitu. Ya, maka di sini ini sudah bekerja semuanya. Terus kerja beneran ya kerja Pak. Jadi selain jenengan dapat gaji dari pabrik, dari kantor, jenengan itu dapat gaji dari Allah. Memang nek karyawan saya belum kena ketemu hadis secara langsung. Tapi nanti ada kalau pekerja yang menjaga harta atau amanah majikannya ada hadisnya. Tapi yang paling jelas memang Rasulullah bicara tentang pedagang. At-tajiru sadukun amin ma'siddiqin wasyuhada. Bahkan ada dalam hadis ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, yang amanah nanti bersama para nabi. Karena dagangnya. Jadi pahala dagangnya itu membuat dia derajatnya bersama para nabi. Begitu. Kalau amanah, makanya kita ini seperti itu. Nah inilah yang dipahami. Begitu. Makanya tadi ketika kita bekerja, makanya jangan merasa sia-sia Pak. Wis kula ngapun terusan, mboten kalau ngaji-ngaji wis. Kula niki mun tuwek wis gak iso ngerti.
sampai terang nopo ya, yang penting sampai kerja, sampai ikut. Nanti diberikan kepada anak cucu kita. Karena kita kerjakan untuk siapa tadi? Untuk kita dan keluarga. Nah, jenengan akeh tabungan nih, anaknya gak ngentekno untuk siapa? Di tanah loh, Pak, tanah kan jenengan kadang kan masih dapat tanah dari bapak. Bapak katanya gak beli, dari mana? Mbak dari mana? Ya gak beli, kadang dari buyut. Loh, ternyata masih ada, berarti apa? Kerjanya buyut masih untuk kita juga. Lebih, termasuk saya loh. Saya tuh bapak saya tuh kejawen loh, Pak. Bapak saya tuh waktu saya ajak sholat itu, satu saya masih alia itu. Apa jawabannya? Ya agamaku. Begitu. Padahal beliau ngerti dulu begitu. Terus setelah saya dikritik, terakhir itu, awakmu agama gak maju-maju, jadi ustaz gak sugi-sugi maju paling maju. Kok ngaji itu tapi kok pancet mulu gitu. Terus saya bilang ke beliau, terus jenengan itu saya kerjain maksudnya. Ya, kesempatan saya untuk ngajar, aku bisa berpikir punya ide, berarti bapak ini kesempatan saya ajak untuk sholat. Ya, maka waktu saya sampaikan, mungkin terusin mbak biar itu santri kabeh, buyut santri. Terus karena mbak saya itu mati waktu masih muda, jadi kalau saya masih kecil sama adiknya semua, itu mbak saya sudah meninggal. Makanya beliau kemudian merantau ketemu kejawen itu akhirnya. Ya, tapi cerita begitu. Akhirnya kemudian beliau jawabannya, yes, mulai menurut. Saya bilang mungkin putus saking jenengan nih, mungkin jenengan yang sholat, mungkin perlu seketat saya bilang gitu. Ya, jadi terah dari atas itu mungkin pedot jenengan, saya bilang begitu. Ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi tadi itu, berarti intinya gimana? Maksudnya apa? Kalau diriwayatkan pendidikan, saya itu nggak pantas untuk duduk di sini. Jadi saya bisa baca kitab itu nggak mungkin. Beneran ini, secara pendidikan, saya kuliah juga pernah mondok, gak jelas mondok saya itu. Saya dulu ngaji di kampung, itu pun cuma saya diajari guru saya hanya ajrumiyah sama amsilah. Itu kalau mondok di mana pun tebuiran anak yang lulus ajrumiyah amsilah, nggak mungkin bisa baca kitab, nggak mungkin, karena itu level paling rendah. Itu tidak kelas 3, nggak mungkin. Nggak mungkin, pokoknya nggak ada ya sampai dulu. Sampai cari, sampai dulu nek ngomong ustaz, sampai dulu lulus nahwu kita apa ustaz? Pasti minimal alfiyah. Ya. Gitu. Jadi mesti alfiyah, standarnya itu alfiyah. Kalau bukan alfiyah enggak bisa. Ya tadi mungkin siapa? Ya tadi mungkin kerjanya buyut-buyut saya. Karena jadi kata bapak tahu sendiri itu bahwa tidak ada, kan desa saya itu kan ada 4 dusun. Dusun saya itu PKI. Basisnya PKI kan. Dan tidak ada yang ngaji, hanya buyut saya. Jadi kakak beradik itu yang satu ngajar ngaji, yang buyut saya itu bagian berkelahi. Jadi maksudnya kalau ada yang macam-macam Islam itu buyut saya. Nah sekarang muncul lagi ada yang tadi dari buyut yang satunya tadi itu muncul sekarang. Ya sama, tiba-tiba begitu. Dulu belajar sama saya sambatan biru, sekarang majelisnya besar dan khusus bahasa Arab. Dulu nggak ada Pak, belajar dulu majelis taklim ngajar bahasa Arab. Nggak laku, mesti nggak laku Pak. Tapi beliau laku ini, muridnya ratusan. Bahkan sekarang bangunannya besar, dibangunkan muridnya. Yaitu, siapa mau bapak yang mau kain sore? Dari mana? Yang mau belajar sama ya tadi. Beliau belajar sama saya dulu awalnya itu, walaupun akhirnya cari-cari kemana terus namanya suka belajar. Tapi sekarang bisa ngajar. Dan itu banyak sekali muridnya sekarang. Ya, jadi di sinilah pasti. Makanya kita ini umat yang dapat apa? Makanya kata Rasulullah, ummati kal matar, umatku itu seperti hujan. Tidak bisa diprediksi hujan mana yang paling deras. Nah, itu jadi makanya anugerah itu. Jadi kita kerja, kalau tidak sempat menikmati, maka apa? Hasilnya insya Allah dikasihkan anak cucu kita. Bukan karena kecerdasan Bapak Ibu. Bukan karena kecerdasan, rezeki-rezekinya. Dia tadi itu, yang 1 tahun 8 bulan itu. Terkenal nakal anak itu aja, tapi itu ternyata serius. Nek mari pelayan dia langsung hafal loh. Jadi tetap tapi ya, bukan tapi dimudahkan oleh Allah. Karena ada yang ya memang tahu pun tapi ya gak tutup. Kenapa? Ya dikasih Allah segitu. Ada
Ada murid-murid yang tekun sekali, bahkan teman saya dari Jombang itu tekun sekali dia, anaknya itu. Tapi ya lemah, tapi tetap sampai. Saya yakin sampai, karena pelajaran saya nggak pernah ada hambatan. Walaupun tadi sedikit itu masuknya. Ya, jadi disinilah Pak, semua itu anugerah seperti itu. Dan ini adalah ciri dari umat ini. Kita ini tidak hanya tadi diri kita, tapi akan termasuk kita ini di masa yang ketika tidak diterapkan Islam, Pak, kalau terjadi peralihan diterapkan Islam dan kita ikut terlibat, dapat pahala seperti para sahabat beneran. Sekarang kan Islam tidak diterapkan, Pak. Nanti kalau Islam diterapkan, karena kita ikut berjuang, kita ikut. Sahabat itu disepakati kan sekitar hanya 124.000 orang. Jadi sahabat Rasul itu hanya sekitar 124.000 orang. Loh kok cuma segitu? Ya karena nggak semua orang yang hidup bersama Nabi itu sahabat. Kan gitu Pak. Ya, dan begini pertanyaan saya atau yang apakah sejumlah 124.000 orang itu pasti pintar semua? Kira-kira mungkin nggak? Orang kumpulan 124.000 orang pintar semua itu mungkin nggak Pak? Nggak mungkin kan? Tapi mereka berjuang bersama Rasul. Nah itu yang jadi. Makanya jenengan ojo sampai gak katut, sampai daftar. Ojo daftar jeneng itu, ya teko. Ayo aktif, aktif tuh. Bagian apa? Yang khusus sama nih apa? Ini mau termasuk aku bagian viral ini bisa loh, silakan. Ya kan? Loh ini mau belum ada loh Pak. Nanti kalau tegak lagi Islam ini Pak. Sekarang kan belum ada masalahnya. Islam belum ditegakkan masalahnya. Ini. Tidak habis waktunya ini Mas. Oh sudah lebih jam 9. Lanjut ya, tinggal sedikit saja. Wa a'azza man nasarahum wa ayyada man da'alahum, dan Allah akan memuliakan orang yang membantu mereka, dan Allah akan menguatkan orang yang menyeru untuk membantu mereka. Jadi di sini Pak, contoh ya tadi. Jangankan yang berbuat, yang membantu saja itu dimuliakan oleh Allah. Ya tadi Pak, membantu saja. Jadi nggak harus tadi, makanya jelas ya dari sini. Membantu saja dimuliakan Allah. Nasara itu kan membantu, menolong. Begitu. Makanya ada di Nias. Nias itu kan kalau jenengan lihat atau ya Muslim itu bukan penduduk mayoritas di sana, Nias itu. Jadi banyak orang non Muslim juga. Ya, dan kepulauan yang terluar kan kalau ke barat kan ya di Laut Hindia, di Samudra Hindia. Tapi ada orang punya 12 anak, semuanya dijadikan Allah hafid Quran, 30 juz. Bahkan ada satu anak yang menonjol sampai sekarang masih umur 14 tahun dipanggil Syekh. Karena bacaannya bagus dan macam-macam qiraat dia kuasai. Caranya pun gampang Pak. Umur 6 tahun kirim pondok. Gampang enggak? Kan gampang kan? Tapi kalau jenengan anak jenengan sing sampean kirim, bisa enggak jadi hafid semua? Bisa enggak? Belum tentu kan? Tapi anaknya dia kok bisa 12? Ya tadi, kalau dugaan saya mungkin dulu bumbahnya, siapa, bapaknya langsung itu pernah menolong apa ulama atau siapa yang dalam kesulitan. Jadi karena menolong saja itu bisa dapat kemuliaan ini. Jadi kita ini umat yang luar biasa tadi itu. Makanya kalau kita menang, kalau kita ini ibaratnya tentaranya Allah. Makanya Syekh Al-Jaili mengatakan orang-orang yang anti riba itu sama dengan tentara Allah. Karena Allah mengatakan saya akan memerangi orang-orang yang melakukan riba. Walaupun cuma kerjaannya bukan perang. Kerjaannya apa? Ya tadi menjauhi riba dan menasihatkan, mengkondisikan. Nah tadi jelas. Wa a'azza man nasarahu wa ayyada man da'alahu wa aj'alu da'iratus su'ala man khalafahum, dan aku jadikan akhir yang buruk untuk musuh-musuh yang memusuhi umat ini. Siapapun yang memusuhi Rasulullah, memusuhi umatnya yang serius banget, pasti akan dihinakan oleh Allah. Siapapun, ya. Jadi siapapun ini, begitu. Ya, au baghu alaihim, atau yang mendolimi mereka.
Jadi begitu Pak, makanya siapa yang mendolimi umat ini tidak dikasih kesempatan bahkan tidak akan mencium baunya surga. Gitu Pak. Makanya ini hati-hati, makanya kita ini bukan itu Bang, walaupun sekarang heboh Fir'aun ya, Cak Nun kesambet gitu. Ngerti kesambet Pak? Kesambet itu setengah kesurupan itu maksudnya kerasukan, kesambet jenenge. Makanya biar ini sih nomor cilik, nek ono mati dikai kunir. Jika kesambet gitu. Ya. Jadi itu bahasa saja ya. Tapi kalau dikatakan kesambet, Cak Nun kok gak minta maaf sama orang yang disebut Fir'aun? Minta maaf ke keluarganya kan beliau. Saya minta maaf kepada keluarga dan seluruh makia. Kenapa? Saya melanggar apa yang saya ucapkan. Ya, maksudnya beliau mestinya cara negurnya yang lebih baik begitu. Ya, tapi isi tegurannya bahwa ada Fir'aun itu nggak beliau cari gitu. Maksudnya ngono, ya. Ini, jadi Allah sebutkan begitu. Berikutnya aj'alahum warasatan linabihim. Terakhir ditutup dengan aku jadikan mereka adalah pewaris untuk nabi mereka. Wada'iya ila rabbihim, dan menggantikan nabi untuk menjadi dai, mengajak kepada Tuhan mereka. Jadi setelah Rasulullah meninggal tidak ada nabi. Ya, jadi kata Rasulullah begitu Pak. Ya, walakin la nabiyya ba'di, tapi tidak ada nabi sesudahku. Ya, walakin satakunul khulafa fataksur, tapi yang banyak nanti adalah para khalifah dan jumlahnya sangat banyak. Ya, jadi jelas ada hadis seperti itu. Makanya di sini yang menggantikan Rasul dalam dakwah, maka yang terbaik adalah dipimpin oleh para khalifah. Ya'muruhum bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak pada kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa yufuna bi ahdihim. Ya, dzalika fadli utituhu man asya. Inilah karuniaku yang aku anugerahkan kepada orang yang aku kehendaki. Wa ana dzul fadlil azim, dan aku adalah pemilik karunia yang besar. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim an Wahab bin Munabi rahimahullahu taala. Jadi inilah hadis yang menerangkan bahwa kita ini umat yang dibanjiri dengan rahmah. Karena itu jangan disia-siakan. Insyaallah ini kita ambil walaupun tadi semampu kita, ya. Tapi kalau serius, insyaallah tetap bersama Rasulullah dan para sahabat, insyaallah makan. Tapi kita sudah nggak peduli, ya berarti tidak ada kejelasan tentang nasib kita besok di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lengkap sudah materi untuk malam ini, dan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, Mas Wanto, saya tanyakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ini mau nanya Ustaz, tapi lain di luar materi Ustaz. Ini yang saya tanyakan adalah surat Hujurat itu ayat kedua Ustaz. Ini artinya saja, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sebenarnya kamu tidak ingatkan.
belajar Ustaz. Ada lagi? Sudah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tentang pendidikan anak tadi Ustaz. Untuk anak yang sudah mumayyiz Ustaz, yang kita prioritaskan itu pendidikan apa Ustaz? Itu aja. Ya, surah Al-Hujurat dulu ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu. Ini di atas suara Nabi. Maksudnya di sini banyak penjelasan, jadi meliputi semuanya. Pertama, ada adab. Ini adalah tata krama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang tidak boleh mengeraskan suara di depan Nabi. Nah gitu, makanya kalau ngomong sama orang tua kita, yo Anda pasau, jangan orang tua dipengak-bengok. Nah jadi tetap ada sopan santun. Yang pertama diajarkan begitu, apalagi kepada Nabi. Ya, tetapi kemudian ada hadis bahwa ada orang ketika turun ayat ini sahabat menangis. Nah ini malah sahabat dulu gitu Pak, nggak katanya dituturi ke rumah soal. Nanti kalau panjenengan dulu, ya, ada sahabat langsung begitu mendengar surat itu menangis beliau, sampai nggak keluar rumah, terus menangis saking frustasi barangnya gitu. Akhirnya dijemput sama orang-orang, oh, kenapa dia? Maka ketika ada teman-temannya datang, beliau mengatakan, saya celaka, kenapa? Saya ini suara saya nggak pernah rendah, dan saya kalau ngomong sama Nabi suara saya tinggi terus. Berarti ayat itu untuk saya, maka saya orang celaka. Begitu. Iya, beliau menangis sampai 3 hari kalau saya nggak keluar rumah, menangis terus. Jadi bersedih karena turun itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan ketika disampaikan kepada beliau, bukan itu yang dimaksud. Makanya makna yang berikutnya adalah meninggikan suara Nabi adalah membuang tuntunan Nabi, terus punya dalil sendiri. Sakar PD itu termasuk meninggikan di atas suara Nabi, gaya hukum-hukum dewi, gaya prinsip-prinsip dewi, gak gelem dengan petunjuk Nabi SAW, gak mau dengan ajaran Islam. Ngoten maknanya. Jadi dua itu sama-sama jalan Pak. Jadi secara zahir tidak boleh suara gitu. Makanya kan ada kalau ada Quran dibaca atau ada, ya jangan ngomong sendiri gitu ya, termasuk tadi adanya sopan santun. Makanya nanti kalau dihubungkan dengan ulama pewaris Nabi, ya kepada para ulama yang sopan gitu ya. Makanya yang kemarin bentak-bentak ulama di mana, di Pasuruan gitu, nah ternyata koruptor. Makanya orang-orang yang menyimpang itu cirinya jelas bukan orang iman, jelas bukan orang iman. Walaupun dia pengurus organisasi ternyata kan ketangkap korupsi, OTT langsung OTT. Ya, jadi jelas ya, gitu ya. Jadi agama hanya untuk dohir-dohir saja, luarnya saja, tapi hatinya mungkin tidak jelas. Ya, jadi demikian cara ringkasnya gitu. Kalau pengen jelas lagi, ya monggo di
kaji, tetap dikaji nanti kapan surah Al-Hujurat. Ya, demikian. Kemudian tadi kalau anak sudah mumayyiz, apa yang diajarkan? Ya tentunya iman. Itu Pak ya, iman ini dikenalkan kepada Allah, ya, dikenalkan kepada Rasul, apa itu Al-Quran. Ini disampaikan. Jadi pertama tetap iman. Kemudian apa? Sholat. Mumayyiz ini kan berapa tahun kira-kira kalau disepakati itu Pak? 5 tahun? 6 tahun? Ya kan macam-macam anak lagi. Jadi sesuai anaknya, nggak bisa pasti yuk. Umur nggak bisa pasti. Gitu ya. Kalau nanti balik kan lain Pak. Mumayyiz itu kan sudah berakal nantinya gitu. Sakit dia nih. Jadi kalau balik itu, kalau perempuan sudah haid kan gitu kan. Kalau laki-laki sudah mimpi, tidak ikhtilam. Atau kalau sudah besar nggak ikhtilam maka pakai umur kan. 12 tahun atau itu pun berbeda pendapat, ada 12 tahun, ada yang 14. Ya, jadi para ulama berbeda. Kalau perempuan 9 tahun mau sepakat atau sudah haid. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mumayyiz ini sama dengan akil, sudah berakal, ini bisa jadi 5 tahun sudah berakal, sudah ngerti. Maka sampaikan iman, sampaikan akidah. Begitu Pak. Dan kalau bisa tadi jangan orang lain. Jangan nunggu walaupun dia susah, namanya kadang anak sendiri ya. Ujiannya masing-masing. Lupa ada anak itu yang gampang sama orang tuanya ya. Kayak ada di sini Pak Sambil sama Mas Hadi kan kemana berdua, bahkan kerja terus. Ya, jadi perilaku bapak tapi memang kalau yang bagus itu kalau bisa mengikuti perilaku bapak. Makanya sahabat-sahabat yang hebat itu karena mengikuti bapaknya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat-sahabat besar yang memang bapaknya orang-orang besar. Bahkan ketika Sayyidina Umar wafat itu, semua orang sebelum Sayyidina Umar wafat ketika ditanya, kan Sayyidina Umar dengan survei barangkali, yang Anda harapkan jadi khalifah siapa? Maka sebenarnya semua itu merujuk anak Anda yang saya harapkan, Abdullah bin Umar. Kenapa? Semua orang yakin. Kenapa? Perilakunya persis sama bapaknya, cara ngomongnya, pokoknya semuanya, apapun itu persis bapaknya. Keberaniannya, tegasnya, ya kecerdasannya. Maka kalau bapaknya sukses, anaknya insya Allah sukses. Tapi Sayyidina Umar mengatakan tidak boleh keluarga saya, harus yang lain. Cukup Umar saja. Ya, makanya akhirnya mengerucut pada 6 nama. Ya, jadi demikian Pak. Jadi iman, kemudian sholat. Nah, sholat ini khususnya masalah sholat, kalau bisa kita yang ajarkan sendiri. Nah, jadi walaupun dengan cuma bisanya Al-Fatihah, kan wajib. Kalau bisa ajarkan sendiri. Walaupun mungkin Fatihah jenengan nggak fasih misalnya gitu, tetap ajarkan sendiri. Kalau bisa anak hafal Fatihah itu dari kita. Sampai usahakan. Nah, sing tua-tua yang diputu supaya apa? Jenengan dapat pahala jariah secara pasti karena jenengan yang mengajarkan. Kalau gurunya bagaimana? Ya tetap jenengan dapat pahala, tapi kan nggak pasti, nggak pasti. Nunggu nanti diadili dulu jenengan. Nah, tapi kalau jenengan ngajarkan kan pasti. Ngerti nggih? Jadi itu tadi ketika Rasulullah kan perintahkan mur alaka bisolati bahwa abnau sab'in, atau mur auladaka, perintahkan pada anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Jadi masuk SD harus sholat 5 waktu, walaupun belum wajib. Nah karena nggak wajib, yang penting 5 waktu Pak, walaupun waktunya nggak pas. Gitu ya. Jadi ini perlu dipahami. Tapi kita ajarkan sholat. Oh ini subuh harus sholat subuh. Kalau telat ya, punya bangun tidur sholat subuh. Kan bener kan, bangun tidur itu sholat subuh. Jadi seperti itu, harus diajarkan seperti itu. Ya memang harus susah, harus kita gendong, harus ya. Dan dia tadi anak itu macam-macam. Anak saya terakhir itu malah nggak mau kalau diajarin. Ya sudah, sama saya itu banyak, bahkan terakhir itu bilang, lah bukan mau diajari Abi, saya tuh nggak kenal sama Abi. Sampai seperti itu, kata dia.
Jadi walau alam itu gitu. Jadi di sini. Jadi umur masuk SD itu harus sudah 5 waktu. Walaupun tadi mungkin kadang kadang itu kalau disuruh anaknya malah nggak mau. Makanya itu benar triknya. Kadang nawar, nggak pakai wudhu ya. Nah, gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, penting sholat. Pokoknya sholat 5 waktu itu harus sudah biasa. Nanti umur 10 berarti sudah wajib dan Rasulullah perintahkan dipukul. Ya. Tapi insya Allah kalau sudah dibiasakan nggak sampai seperti itu. Paling yang bangunkan itu yang mereka. Kalau yang macam-macam sih itu rezeki-rezekian. Lalu dia tetap rezeki dari Allah. Makanya saya kemarin dapat nasihat dari guru ya, teman tapi saya nggak sebagai guru. Saya kalau ada apa-apa sering musyawarah dengan beliau. Itu saya sampaikan tentang tadi itu. Bagaimana kita? Makanya beliau sendiri pernah mengalami pengalaman begitu. Jadi untuk mendidik anak itu Pak, bukan pendidikan yang lebih penting, tetap penting pendidikan. Yang lebih penting itu keseriusan orang tuanya, keprihatinan orang tuanya. Makanya beliau cerita pun, saya dulu punya guru tuh, saya teringat akhirnya berpesan bahwa mendidik untuk anak sendiri itu bukan pendidikan yang lebih utama, tapi apa? Kesungguhan bapaknya. Nanti nih, kalau panjangnya sih, mau tadi ibaratnya kalau bahasa orang dulu ditirakati. Nanti nih, ya tadi terbukti tadi kan yang 1 tahun 8 bulan itu bapaknya itu serius, pokoknya tiap hari bersihkan masjid, nggak pernah telat dan nggak dibayar. Sampai sekarang nggak mau dibayar. Dikasih apapun nggak mau, karena beliau memang sudah kecukupan juga. Jadi bukan orang miskin juga, tapi senang menjadi pembersih masjid, orang yang suka bersih masjid. Bahkan di tempat saya itu ada orang termasuk konglomerat sebenarnya, beliau itu tadi saya saksikan orang melo adie nguli batu. Pak Wardi itu tahu orangnya, tapi saya nggak tahu namanya. Tapi saya kagum pada itu ya, Pak. Ini ibadah ya saya ngisi dulu. Tapi dari sisi itu saya salut dan saya iri pada itu. Ya tadi itu orang kok bisa seperti itu. Konglomerat padahal Pak, itu tanahnya di mana-mana kelihatan itu, hektar-hektaran tanahnya. Tapi beliau nggak pernah menampakkan diri, bahkan nguli. Lo bener Pak yang ngangkatin batu lolo itu Pak. Ya padahal itu gelarnya ya S3 atau minimal S2-nya 2. Yang saya dengar itu S2-nya 2. Ya, tapi beliau nggak pernah menampakkan. Nah itulah orang-orang, nah gitu ya. Jadi makanya kita itu apapun kebaikan dimanapun kita harus akui, apalagi dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak tahu. Makanya jangan dianggap kok agama mesti lebih baik, belum tentu. Pokoknya yang penting syaratnya sholat. Nek orang sholat, bisa lo umat Nabi. Tapi nek gak sholat masih punya kelebihan yang udah sampai kagum. Ngerti nggih? Jadi di sinilah kita ini seperti. Ngerti Bang? Insya Allah cukup itu saja saya kira. Jadi imannya terus yang penting lagi dilatih Pak. Jadi bukan disuruh anak ini. Walaupun bunyi hadisnya perintahkan, tapi yang benar itu dilatih. Maksudnya prakteknya gitu. Ya tadi kalau kita sholat diajar, tunjukkan, diajak bersama. Boleh suruh ngimami, dilatih. Kalau di pelajaran sekolahnya ada tahfidz apa, sekali-kali gitu kan sudah boleh 7 tahun itu menjadi imam boleh. Jadi supaya biasa, untuk membiasakan nih, bukan di rumah. Karena semua itu tanpa simulasi nggak bisa. Jadi seperti itu. Ini jadi dibiasakan dengan berbagai hal. Jadi apapun, sedekah, kalau Jumat berlari disangoni, ya untuk ngisi kaleng, itu, ya walaupun tadi berapapun yang kita punya. Ya demikian. Baik, ada mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan kan, 2 titipan. Yang pertama, Ustaz, kondisi sekarang kan kerusakan di mana-mana. Terus posisi kita misalnya ngaji pun menakutkan Ustaz. Terus intinya sih tidak bisa maksimal Ustaz dalam ngaji. Terus juga tidak ikut berjuang dalam menegakkan kehidupan Islam dan
apakah kita nanti posisinya jadi umat yang dapat anugerah? Satu itu kan. Terus yang kedua, bagaimana gambaran tentang talak 3 kan? Terus solusinya setelah talak 3 itu bagaimana kan? Misalnya wis pokoknya nggak pakai hukum, pokoknya balik gitu ya, bisa enggak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi kita dalam kehidupan ini tetap tadi ya, kalau sesama muslim harus husnudzon. Jadi makanya tidak boleh menjustifikasi orang, karena tetap kemungkinannya. Jadi karena dalilnya memang begitu. Makanya kalau orang itu ngerti, ya semakin banyak yang dikaji, ya semakin bisa menempatkan diri dengan baik. Makanya Setakidin memberikan begini. Jangan kita ini menimbang-nimbang banyak itu, tapi malah seperti orang bingung. Melok kono, mari melok kono ternyata semua putus, kok gak cocok melok kono. Gitu. Justru mestinya kalau kita sudah belajar sana, belajar itu pendapatnya justru kuat dan jernih, terang, tidak pontang-panting dan tidak kesana kemari. Kenapa? Karena sudah tahu semua. Itu kalau tahu beneran gitu. Berarti orang yang pindah-pindah loncat-loncat gak jelas itu sikapnya, berarti ya gak tahu aslinya gitu. Ya cuma seneng-senengan gitu. Ya, nah kemudian ketika ada orang yang masih memiliki ciri-ciri yang tadi, ya di sini untuk pribadi begini, makanya kadang itu dalil itu untuk diri kita beda dengan berlaku untuk orang lain. Jangan langsung disamakan. Ada yang memang harus sama. Nah kalau seperti ini menilai diri, kalau untuk diri kita pakai dalil yang kemarin yang surah Al-Hadid ayat yang beberapa kemarin itu, bahwa orang-orang munafik, atau di surah Taubah kemarin ya juga ayat 86 atau 7 ada salah juga itu yang saya bahas di mingguan kemarin. Jadi kalau kita itu nggak senang berjuang, nggak senang pergerakan Islam ini, itu tandanya orang munafik, karena ayatnya turun tentang orang munafik. Jadi orang munafik itu ketika Nabi sono mikir Islam, Nabi seneng longgo-longgo. Jadi senengannya santai-santai kalau untuk urusan itu. Tapi yang urusan peluang ada harta, dia yang paling cepat. Yang ada pengumuman, ada peluang bisnis ya, mereka yang paling duluan. Gitu, itu surah Taubah dan surah Al-Hujurat. Jadi kalau melihat diri kita pakai itu. Kita ini kayak males-malesan, gak peduli dengan Islam dan umat Islam, berarti takutlah untuk menjadi orang munafik. Yang nanti Allah padamkan cahayanya, terus disortir, tidak boleh kumpul umat Islam. Padahal asalnya bersama umat Islam. Bahkan yang di Al-Hujurat kan hadis yang kemarin ya kan, atau tafsiran para sahabat bahwa kejadiannya itu dipermainkan oleh Allah, mereka itu sejak awal seperti selamat, baru disirot, dihabisi cahayanya. Begitu. Sehingga mereka masuk neraka yang paling dalam, minal munafikina fid-darkil asfal minan nar. Derajat neraka yang paling dalam itu untuk orang munafik, bukan untuk orang kafir. Begitu Pak. Jadi Fir'aun itu masih bawah, tapi ada yang lebih bawah siapa? Wong sing ketokane Islam tapi gak seneng ambek Islam. Terus senengnya apa? Aktif di bidang apa? Aktif di bidang duit, harta. Gitu. Apa ndak oleh ya oleh kemana lho. Pokoknya sampean gak jadikan salah satu gitu kan. Maksudnya perjuangannya gak gelem. Misalnya banyak komunitas ini, oh itu lagi ini anggota pengajian ini saya, wah ini peluang bisnis ini. Jadi dia gabung itu karena peluang bisnis gitu loh maksudnya. Tapi nek yo sampean yo ngaji yo golek kontribusi yo oleh gitu gitu. Jadi jangan salah paham gitu. Jadi boleh kita memanfaatkan pertemanan dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Tapi harus betul-betul tujuannya sesuai ketentuan syariat. Makanya itu untuk diri sendiri. Nah kalau untuk orang lain masih ada yang lain. La yastawil qaiduna minal mu'minin. Tidak sama perlakuan Allah kepada orang yang duduk-duduk saja, santai-santai,
nggak peduli Islam dan umat Islam, nggak melok berjuang, tapi dia tetap iman. Dia tetap iman. Allah katakan minal mu'minin. Dibandingkan al-mujahidun, orang yang berjuang, nggak sama. Akan dilebihkan orang yang berjuang ini beberapa derajat lebih tinggi daripada yang duduk-duduk saja. Nah, berarti orang yang kelihatannya pilih-pilih tadi masih ada yang iman juga. Itu makanya tetap yang tahu munafik apa tidak ya Allah, kita nggak bisa mengklaim secara pasti. Tapi untuk diri kita harus takut. Harus takut. Jadi jangan termasuk orang yang tadi tidak ikut berperan di dalam perjuangan Islam, apalagi nggak suka. Jadi di situ pakai kata rodu, ayyakuna ma'al khawalid, karihu, di situ. Ya ayyujahidu, jadi lafaznya begitu. Mereka tidak suka untuk ikut berjuang. Yang dia sukai, yang dia ridho adalah kalau santai-santai saja. Ya demikian. Jadi seperti itu ya. Jadi apakah kita termasuk yang dapat anugerah apa enggak? Ya itu kalau untuk diri kita harus pakai dalil yang tadi. Ya, berarti intinya untuk kita jangan sampai nggak ikut jenengan. Pastikan ikut berjuang. Nah untuk orang lain, ojo ngono maksudnya. Ojo sing gak gelem, sing abot, sing ngeten nggih. Dan perlu diperhatikan nggih, sejak masa Nabi yo nggak iso wong ngaji ku mayoritas iki. Ya, di masa Nabi itu sama, ngaji itu temen loh Pak. Nek cuma ngaji lucu disenengi, masa jane aku ya iso jane. Wong kare ngomong-ngomong rada purno-purno langsung sih wae. Terus gawe guyonan-guyonan sing disengaja. Kayak kemarin itu ada istiqlal cerita, pelatihan jenazah ustaz itu pura-pura gak ndelok tuh demok susune bonekae. Sing ngomong kan demok iku kan ngomong demok maneh kemaluane lho. Ini kan jelas disengaja nih kan. Tadi lucu maksudnya wong kan jadi seneng mau, ini ustaznya lucu lah ya. Tapi lucu seperti itu kan sudah di luar apa ketentuan Islam sebenarnya, nggak boleh tetap seperti itu. Lucu kok demok-demok mau, padahal itu walaupun boneka tetap nggak boleh. Kata Pak, tadi tidak boleh seperti itu. Ya, jadi demikian Pak. Jadi kita itu seperti itu. Jadi untuk diri kita, pokoknya ayo, jangan ketinggalan, aktif. Minimal kalau sampai hadir. Jadi benono ngaji sampai teko, benono perjuangan sampai melo. Insya Allah teman ini kemana? Nek sampai ditakdir Allah tadi belum jadi yang terdepan, tadi kan ada hadisnya. Dan dijadikan keluarga atau anak cucu mereka menjadi orang-orang yang terdepan. Gitu. Dan nanti gara-gara mulu. Bahkan ada, ini ada, bener kisah. Jadi salah satu teman itu. Jadi beliau pondok pesantrennya beliau itu sekarang, ya, yang jadi kiai itu bukan anaknya kiai dulu. Terus apa? Anaknya asistennya. Dulu tahun 80-an, tahun 70-80-an itu, nek ngaji kan musuhnya dari apa di Banten itu katanya pengajian di Banten tuh badik celurit itu soal langsung naik ke panggung itu kalau ngomong nggak bener. Makanya setiap kiai kalau ngaji itu ada jawarannya, sing jogo. Jadi dulu ada seorang jawara mengabdikan dirinya ngetuk no kiai itu. Dulu belum ada amplop Pak, belum ada amplop. Jadi jawara itu sampai ibaratnya kebutuhannya jadi miskin seadanya. Gara-gara nopo tiap malam ngetuk no kiai ngaji, jogo kiai. Saat ini diganti Allah yang jadi kiai di pondoknya itu anaknya si jawara ini, bukan anaknya kiai. Ini contoh saya langsung ketok itu. Anak langsung gak pakai ke cucu. Nah, nek gak anak yang bisa jadi cucu kita. Makanya jadikan mohon maaf nih, kadang kan kita ngapunten sudah mengusahakan di pondok di sekolah yang bagus nih sampai bayar mahal. Tapi anak kita kok cuma ini, hasilnya pun kersulo Pak. Mun kersulo itu rezeki. Ya wis ngono disyukuri. Loh, bahkan saya ngomong ke anak saya laki-laki itu kan nyumanten, jadi turis, tenang bisa. Iya, di pondok itu saya panas sama ustadznya. Tapi ya tadi itu, saya bilang ke anak saya itu, ya, kamu anak saya siap malu, tapi ojo di sini sudah berarti gitu.
malu karena saya ayahmu, nggak masalah. Tapi ojo istri-istri gitu. Ya jadi itu harus kritik yang mana? Kita anak itu segitu Pak. Ya Om. Ya tadi, makanya kalau anak salah, jangan salahkan anak saja. Mungkin kita yang salah. Kita yang kurang. Bahkan di situ kita ditegur. Berarti bapak itu perlu diperbaiki lagi. Nah, jadi seperti itu. Makanya jangan jenengan putus asa. Tadi semua yang jenengan korbankan pasti diganti oleh Allah. Dan tadi nek gak muncul sekarang, nanti siapa tahu yang mana. Kayak tadi itu, karena pengorbanannya besar, ternyata anak cucunya. Dan kita tidak tahu meniru ini, soalnya Pak. Dan ini termasuk ini, di alam kubur Pak, ini ono berita-berita dari keluarga kita diberitahukan Pak saja. Ada hadisnya. Amalnya orang hidup ini diberitahukan. Makanya pun repot masih jadikan gak niat ilah ruhi atau ilah kepada mbah jenengan misalnya, tapi tetap didongakno ya, pun sampai enggak. Nek kula jenengan iki wis beramal dikirim dhewe ambek Allah, Pak. Jadi nek kula jenengan tadi ngaji, ibu kula jenengan, bapak kula sing wis teng alam kubur seneng, Pak. Anakku ngaji, alhamdulillah. Ngono lho. Padahal biyen digawa ngaji cilikane yo belut. Wong tuane sampe supek. Ternyata tuwek-tuwek anakku ngaji ngono, alhamdulillah anakku ngaji. Apalagi datang pahalanya, lho. Seperti itu Pak, makanya jadi tidak akan sia-sia dalam sebenarnya ini anugerah besar loh Pak kita ini. Makanya tuwek ini nikmat besar. Makanya sing tuwek-tuwek di ngawur nih. Ojo ngomong pulau ini nikmat itu setek. Ambil apa wis kulit sebarang salah sama niku. Kita dikit itu tuwek itu nikmat luar biasa. Kenapa? Orang tuwek itu ngoten wae. Insyaallah masuk elek sesuk tobat nek tuwek. Ngene iki kan? Nom-nom gak gelem nang masjid tuwek gelem masih iku mangges asal nang masjid misalnya. Tapi kan gelem. Punya harapan termasuk tadi bapak saya tadi kan begitu ketika saya ajak belum mau punya akhirnya punya cucu gak pakai diajak. Isi nambah putune sholat kami orang baik gak sholat. Akhirnya ikut sholat. Dan tua akhirnya puasa. Ramadan puasa saya. Karena kalau urusan puasa beliau sudah biasa. Jadi puasanya mencoba puasa itu kuat. Gitu, makanya ada teman saya itu dulu yang itu sealiran dengan bapak saya itu. Ya, sekarang jadi ustadz yang luar biasa itu. Lulusan SD Pak, sekarang ngajar di Polda, ngajar di Poltabes Surabaya, ngajar di asrama apa di sana di Angkatan Laut sana. Ngajar di kantor-kantor besar. Itu lulusan SD. Tapi memang begitu beliau. Jadi memang biasa gak turu, ya biasa poso. Makanya ya, amalnya luar biasa. Begitu. Jadi malam sudah berangkat. Bahkan malam gini karena diampel. Jadi semuanya beliau itu karena sejak remaja itu nggak biasa tidur, nggak biasa makan. Jadi tidak ada masalah itu menjalankan amalia apapun. Nanti jadi anugerah. Jadi seperti itu. Yang penting mana yang dipastikan. Ya kita ikut. Jadi pemahaman yang makanya jenengan aku cuma ini jangan meremehkan diri jenengan. Jenengan tadi dikasih Allah banjir rahmat. Kitanya dikasih Allah banjir rahmat. Jangan remehkan peran jenengan. Masih aku ingat Tuhan jalan. Saya tak jalan ingat terus gak mau sama terus berjalan. Insya Allah. Terus masalah talak tadi itu ya. Saya bener gini Pak. Jadi makanya yang penting jadi kan jangan ada talak. Itu dulu yang perlu dipahami nih. Makanya jangan punya anak, ojo bahas nek ceria opo, ojo ngono bahas rumah tangga iki opo rumah tangga jadi sejahtera gitu loh, sakinah. Itu yang perlu dibahas. Begitu kan nih. Nah, terus kesimpulannya lagi, sakjane ngono sing penting ku ngaji, ojo takoni. Lho, saya tuh kasus seperti ini talak 3 tapi wis ruwet Pak, akhirnya diselesaikan. Itu lebih dari 10 kasus. Datang ke rumah saya sendiri ada, datang ke sama suaminya, tapi gak kita selesaikan. Mau tak takoni talak nang pinten ngono, wis gak karu-karuan. Terus balik ngomong balik deh. Tapi terus gitu lah. Ini gak bisa diselesaikan ini Pak. Jadi saya tak jawab itu bagaimana caranya. Jawabannya ngaji. Terus yang mau ojo ono talak. Jadi siapa pun tanya itu, pokoknya ojo ono talak. Guyon yang tetap talak, marah-marah tetap talak, biasa tetap talak, semua biasa. Talak.
Ya, jadi talak itu nggak boleh. Makanya ojo talak. Terus ojo punya niat cerai. Nah, ojo wong lanang, woi terserah wong lanang, kok tak pegas aja gitu loh, ojo ngono. Masih dalam hukum memang itu. Uqdatun nikah itu biadi rijal. Tali nikah itu di tangan laki-laki, tapi tidak boleh begitu. Nanti nih, jadi seperti itu. Makanya nek wis niat nikah ojo niat talak. Nanti nih, makanya ya apa ya dijak belajar wujud. Jangan ngaji sama ya, jadi solusinya bagaimana? Nek sing normal ya bisa disolusi. Tapi nek wis rumpat ngono ya, sampeyan aja takon. Nek bisa-bisa nek ngono dawan. Tapi itu bukan dalil, nek bisa ya bisa. Nek diramu wis meneng sampeyan aja takon. Kenapa nek takon tambah ono hukume. Sampeyan wis asal anggap iki kafir ngono iki, terus sak tobat ngono ae. Lah kaya ngono iki. Jadi nek takoni Allah kok biyen kok bulet talakmu sampai ping 17 kali ngono. Kulo kafir ya Allah, ngono lho jawaban ngene. Saiki kulo tobat, saiki Islam, ngono enak sampean. Lho kan gak dibangun wong kafir. Kulo biyen iku Islam KTP, gak tau ngaji, gak tau sembahyang. Ngono, nek lebih baik ngono nek kulo. Tapi niku jawaban nopo bukan hukum. Ya, tapi ngoten wae. Soalnya nopo? Kenyataan sampean gak tahu. Aduh, jadi bener niku jangan ada talak. Begitu. Jadi jangan ada talak. Makanya kisah contoh misalnya ada Zaid bin siapa? Bin Harisa, anak angkat Rasul. Nah, itu pun nggak ada talak sebelumnya. Jadi ketika Rasulullah nasihati, pertahankan pernikahan. Jadi sampai akhir baru kalau sudah pasti cerai, sudah cerai. Maksudnya kalau mau ucapan-ucapan sing tadi mulut itu tidak ada. Nanti nek kumpul ya kumpul, nek enggak ya enggak. Ya, makanya tadi itu yang muda-muda atau yang mana sih bujang tadi dia. Ya harus siap tadi itu. Jadi begitu. Makanya istri itu kalau ngajak nopo sing jenengan itu bilang aja, aku ben nikah itu gak tujuannya dikongkon rame gini. Bisa nek rame-rame dhewe meneng gitu. Gitu loh, ya. Jadi seperti itu. Nih, jadi insya Allah sudah nggak ada selesai. Tapi tidak sampai tukarannya gitu, ya. Bahkan begitu. Dia harus begitu. Artinya dijak tukaran bojo. Aku ben nikah itu gak boleh musuh kayak tukaran. Artinya kepengen tukaran ono dhewe ya. Aku gak mau. Ngono lho, sampai tak kali wis selesai. Ya, Islam meraih istri ya seperti itu. Itu normal. Nanti istri beneran. Baik, saya rasa cukup ya. Dan semoga semua pertanyaan terjawabkan. Baik, kita tutup majelis ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.